Semakin kita mengenal sesuatu semakin baik, maka kita akan semakin berproses menjadi manusia sadar. Kalau kita tahu fungsi, maka kita tahu tugas dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Saat kita tahu fungsi, kita tahu kewajiban. Hak akan menyertai menjadi bagian sebuah fungsi kewajiban. Oke, ini bermain filsafat kalau kita ngomong ke sana. Sekali lagi, kita butuh mengenal apapun lebih jauh, apalagi tentang Tuhan. Sekali lagi, pada saat kita berbicara tentang Tuhan, faktanya kita tidak mengenal Tuhan. Akhirnya kita dikatakan sebagai sok bertuhan. Sebenarnya sebuah komunitas atau sebuah diri sebagai kita ini sebagai hamba Tuhan. Kita tampak beragama, tapi kita nggak mengenal Tuhan. Itu repot banget, itu repot sekali. Apalagi jelas-jelas dia tampak beragama dan jelas-jelas tidak mengenal Tuhan atau tidak bertuhan. Katakan akan tetapi pedihnya luar biasa seperti keponakan Tuhan. Itu repot banget. Sering melakukan membuat statement yang tidak disadari. Menyesatkan yang lain, menjatuhkan yang lain. Kemudian komentar saja saat ada orang memprediksi sesuatu kejadian alam ini. Kemudian menginformasikan alam fenomena yang terjadi saat ini sebagai satu bentuk anomali iklim dengan ekstrimnya keadaan, ekstrimnya cuaca. Kemudian mencoba itu mengungkap di dalam ayat begini. Kemudian ada orang komentar, itu yang tahu hanya Tuhan, nggak usah ngomong meramal besok akan ada kejadian begini. Itu yang tahu hanya Tuhan. Nggak sadar komentar itu menunjukkan bahwa dia itu lebih daripada orang yang berbicara bahwa fenomena itu adalah ayat-ayat Tuhan untuk memberi peringatan kepada kita bisa jadi akan ada peristiwa besar ke depannya. Tapi kemudian orang yang komentar mengatakan, nggak usah meramal, yang tahu kan hanya Tuhan. Dia ngomong begitu nggak sadar, itu sepertinya kamu menempatkan sebagai orang yang sangat akrab dengan Tuhan. Kan begitu kan? Nggak beda begitu. Sering orang itu komentar, sehingga dirinya itu sebenarnya seperti juga menjadi jubirnya Tuhan. Sama seperti yang meramal tadi itu. Itu sering. Di peradaban yang kita bangun adalah semula perilaku tidak jujur untuk menjadi manusia jujur. Perilaku membenarkan kebiasaan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang membenarkan kebiasaan, menjadi orang-orang yang membiasakan kebenaran. Sering di dalam khotbah Jumat itu setiap kali pengkhotib itu selalu mengangkat ayat innallaha ya'muru bil 'adl wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fasya wal munkar wal baghi ya'alikum la'alakum tadzakkarun. Itu kan peradaban. Kalau khotib menyampaikan itu kan hanya formalitas memenuhi syarat rukunnya khotbah. Untuk memiliki sebuah peradaban dari tidak jujur menjadi jujur, terbentuknya satu karakter yang akan membangun maju dan berkembang. Ayat-ayat sudah dipampangkan di hadapan kita. Jamaah rahimakumullah. Teman-teman saudara, ayat-ayat sudah dipampangkan di depan kita. Bagaimana sistem ekonomi, bagaimana sistem demokrasi, bagaimana sistem politik, bagaimana sistem geopolitiknya, geososial, geoagronomi, semuanya telah dipampangkan di hadapan kita. Sekarang tergantung Anda bagaimana menyikapi ayat-ayat fakta yang telah Allah pampangkan di hadapan kita saat ini. Allah memerintahkan 5 hal yang mendasar untuk membentuk sebuah karakter kehidupan yang beradab, membangun peradaban. Ya'muru bil 'adl, pertama adil. Bagaimana sih orang adil? Saat ini budaya adil itu adalah mengadili orang lain. Peradaban ke depan mengadili lingkungan dan orang lain itu pijakannya adalah kepandaian mengadili diri sendiri. Pijakannya pinter ngadili diri sendiri. Punya bayangan bagaimana mengadili diri sendiri? Saat kamu sering menegur anakmu terkait dengan perilaku-perilaku yang bias,
Saat kamu sering menegur orang lain untuk membaca atau belajar, kamu tidak adil. Kalau ternyata kamu sendiri juga tidak memiliki kemampuan membaca yang baik, kamu harus punya cara argumentatif yang baik pada saat seperti contoh saat kamu mengatakan kepada anak-anak, kepada orang lain, sering menasehati untuk menjadi orang yang upamanya berperilaku akhlak, berperilaku adab, berperilaku baik, akan tetapi ternyata sikap diri kita tidak pernah menggambarkan apa yang kita nasihatkan kepada orang lain itu. Kalau kita meminta orang lain itu suka baca, ternyata kita tidak bisa membaca. Walaupun kamu meminta orang lain itu suka baca dalam pengertian buku, akan tetapi kamu juga harus punya frame, kamu harus punya perspektif. Membaca alam itu kamu juga memiliki. Kalau seandainya membaca tulisan itu bukan menjadi budaya kamu, tapi kamu memiliki kemampuan membaca kultur atau membaca alam. Sehingga pada saat orang yang kamu tegur, ibu gak tau moco, ibu tetap moco nduk, moco kahanan, moco situasi, moco untuk terwujudnya sebuah kebijaksanaan, membaca untuk menyikapi apa yang harus kita lakukan terkait dengan masa depan kamu, masa depan kita, baik masa depan saat kita menjalani hidup di dunia pun masa depan berkaitan dengan keselamatan kita setelah masa pakai jasad habis. Bukan beralasan, akan tetapi karena makna reading, membaca itu tidak dalam pengertian memiliki pemahaman hanya sekedar buku semata. Tapi kalau ini semuanya tidak, hati-hati. Nasihat yang kita berikan akan menimpa kepada diri kita. Kalau orang-orang tertentu, orang Jawa mengatakan karma. Kalau kita ingin merusak kader yang paling mudah, itu adalah nasihati mereka dengan sebaik-baiknya nasihat yang terbaik, tapi tim pemberi nasihat jangan pernah melakukan kebaikan sesuai nasihat itu.